Nah, ini menunya Pak. Coffee, non coffee. Ini kayak di kafe Pak, emang gratis. Ya. Ada menu healthy drink. Ya. Lambung ceria, perut damai. Saya juga nggak tahu anak-anak dia bikin Pak. Jantung sehat, ya kan? Ini beneran. Bapak-bapak kalau tahu Ustaz Zaidul Akbar, ada yang tahu Ustaz Zaidul Akbar? Ini menu yang ada di kafe beliau. Sanadnya sampai kepada Ustaz Zaidul Akbar. Ini satu-satunya healthy bar di masjid yang punya sanad sampai kepada Ustaz Zaidul Akbar. Jadi bukan kaleng-kaleng Pak, asal campur nggak begitu. Ada sertifikasi barista. Kopi rempah, ya. Yang belum ada apa ya? Misalkan detox kanker, misalkan yang kantongnya kering itu belum ada Pak. Macam-macam Pak. Ya, next. 7 menit lagi karena saya sudah sabar. Nah, ini program sosial, ya. Next aja, next. Volumenya dikecilin aja, dikecilin volumenya. Ini suasana makan Pak. Yang tadi dibilang dapurnya gratis, ini suasana makannya. Kalian berapa ratus orang ya? Dan kami lelah karena sehari 3 kali Pak. Ya. Jadi makannya begitu dikasih. Kok bisa? Ini kami punya program namanya Dapur Ketahanan Pangan berbasis masjid. Bukan berarti tidak menggunakan dana APBN, karena memang belum dikasih. Kalau APBN mau ngasih, saya terima kok. Yang kasih kok ditolak, ya kan Pak? Ini kita swadaya tanpa ada bantuan APBN karena memang belum sampai. Kalau dia lagi di jalan, kami sambut. Dan menu makannya Pak hotel bintang 3. Nasi, lauk, dan alhamdulillah wa syukurillah belum ada yang keracunan. Kalau yang ketagihan banyak. Begitu ya. Saya pernah baca sebuah hadis. Walau alam tapi saya lupa redaksinya. Kalau orang bangun masjid, maka Allah akan kasih istana di surga. Bahkan ketika kita infak satu batu bata, itu bisa Allah kasih rumah di surga. Tapi kalau kita kasih makan Pak, tidak ada satu pintu surga yang tidak bisa dimasuki orang lain terkecuali orang yang gemar memberikan makan. Dan di dalamnya ada bangunan khusus untuk orang itu. Maka amalan ini saya tidak mau sia-siakan. Kasih makan setiap hari. Kebayang dari mereka ada pejuang nafkah yang tidak punya uang untuk bekal sekolah anaknya, ojek online yang tidak punya bekal untuk beli bensin, ada juga kepala rumah tangga yang tidak punya uang beli token listrik. Ya, karena makannya kita support, dia akhirnya jadi punya uang. Di rumah anaknya bisa jajan. Ustaz, saya boleh nggak bekal ke rumah? Boleh, silakan. Nah, inilah yang terjadi Pak. Masjid dicintai masyarakat kalau begini. Ya, next. Next lagi. Ini program pendidikan. Ini yang kemarin di launching bersama Kiai. Dan itu foto Kiai itu sebelah kanan, Kiai Nanang. Kampus ini masjid. Ya memang sengaja di hide. Next. Tinggal 2 sekali lagi. Nah, ini juga program kemandirian Pak. Ini poin terakhir yang saya jelaskan. Bahwa benarlah akhirat dulu, maka dunia akan melejit. Maka tugas kita hari ini sebagai pengurus masjid, ramaikan aja dulu masjidnya dengan sholat, maka Allah akan kirim sumber daya yang tidak mungkin, yang justru mungkin kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Kami ketika Masjid Juta Pemuda ada tidak pernah memikirkan ini Pak. Tiba-tiba Allah kasih peluang, lalu kemudian kami eksekusi. Kami hanya fokus bagaimana kami 10 menit sebelum waktu sholat ada di masjid, bagaimana itu ditularkan kepada para jamaah, sehingga ketika keramaian itu yang dilandasi ketaatan berjamaah dan diistiqomahkan, maka Allah hadirkan juga sumber daya, akhiratnya dapat, dunianya dapat. Kami punya satu perusahaan ya, yang hari ini sebetulnya 2 perusahaan, 2 legal ya, ada 2 PT di sini yang dia bisa menghadirkan sumber daya finansial untuk menggaji marbot-marbot yang ada di masjid. Jadi kami digaji perusahaan Pak. Itu dalam waktu 1 tahun begitu. Fokus saja mendatangi orang sholat, itu lulusnya. Tapi kitanya juga sholat. Ayo Pak, itu mah calo.
media center Pak, endorse, ya kalau Bapak tahu endorse Pak, ya endorse di akun Mesin Sejuta Pemuda 1 kali 15 juta, satu postingan 15 juta. Ya. Kami juga alhamdulillah ada marbot yang memang spesialisasi konstruksi, ya bikin sekolah. Ya terakhir saya dapat info tadi pagi kita MOU dengan PLN untuk pemasangan instalasi 3019 titik. Itu berapa miliar Pak? Ya mereka yang kerjakan. Dan saya Pak, Anggi ini tidak berada di yayasan dan tidak berada di perusahaan. Saya mau orangnya udah free sekarang. Karena pengasuh Pak, biarkan anak-anak yang bertumbuh. Jangan semuanya terus dipegang. Semua yang kerjakan itu teman-teman. Ya ini di perusahaan juga saya udah ikut-ikutan. Tidak ada di akta segala macam, tidak ada. Saya hanya sebatas memberi saran. Apa tugas saya selanjutnya? Saya mau bikin Sejuta Pemuda di dalam buku saya bilang. Ada selanjutnya kan? Coba nih. Kalau ada, kalau ada. Boleh. Ini 2024 penerima manfaatnya sekian dan next yang terakhir kalinya. Nah ini Pak, mitra kerja sama di Masjid Sejuta Pemuda. Dari masjid kecil brand-brand besar datang. Ya, apa nih Paragon, ya. Paragon tahu Pak? Paragon, Kokaf, Wadah gitu ya. Kasih solusi TV nasional sudah ada. Maka kalau mau akhiratnya dapat, dunianya dapat, ajak orang sebanyak-banyaknya sholat di masjid, ya. Karena masjid adalah rumah Allah, karena masjid adalah pusat ketaatan. Maka ketika kita secara individu ingin memperbaiki hidup kita, mulailah dari sholat. Kita mau memperbaiki diri kita, mulailah dari sholat. Begitupun ketika kita ingin memperbaiki bangsa ini, mulailah dari sholat berjamaah. Dengan masjidnya makmur, insya Allah Indonesia negeri kita tercinta juga akan makmur, berlimpah penuh dengan keberkahan. Jazakumullah khairan. Itu yang bisa disampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sama-sama lafadzkan hamdalah, alhamdulillah. Yang buruk-buruk tentunya datang dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan sama-sama kita lafadzkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Semoga bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.